Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang berada di LTC Glodok. Tanya seputar SATA nih. Wordpress ini di sini nih. Oke guys, nih nggak usah lama-lama ya. Ini ada mata soket. Ini gunanya untuk kemiringan. Ya. Ini lebih bergeraknya lebih banyak. Ya. Bahannya benar-benar nilon dan dia nggak tajam. Gunakan ini, gua rasa jauh lebih mudah ya. Si Brittle ini kira-kira membacanya. Udah. Ya udah. Hah? Udah. Udah katanya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel J3 ya. Ini keberapa kali ya? Gue lupa deh. Tapi yang jelas nggak banyak sih. Ini adalah satu buah screwdriver. Ini screwdriver paling murah mungkin yang pernah gue temuin ya. Nah, seperti gue katakan di beberapa video sebelumnya ya, gue akan mencoba mereview produk-produk untuk di entry level ya. Jadi kita akan lihat ya seperti apa. Nah, supaya nanti kalian juga bisa memahami ya bahwasanya ya. Nah, bahwasanya apa ya? Baik. Bahwasanya ya. Oke. Ya, bahwasanya gini. Jadi jangan pernah berpikir bahwasanya kita mereview ini melebih-lebihkan sesuatu ya, buat apa juga ya gue ngelebihin sesuatu ya. Bang, lu mau beli yang mana juga ya, gue kagak peduli ya kalau gue mau ngomong ya. Jadi istilahnya terserah ya, lu mau percaya syukur, kagak ya udah ya bodo amat dah intinya ya. Yang jelas di sini gue nge-reviewin produk buat lu ya. Ini ada satu buah screwdriver dengan harga di 200 ribuan ya. Ini 200 berapa bang? 230 ribu ya. Nah nih, apa mereknya, gue sampai lupa mereknya ribet banget ini. Pendos apa nih? Nah nih lu lihat barangnya nih, dapat charger atau biji, carrying case. Ini paketnya gue ambil yang satu charger ini. Kalau nggak salah apa nih slotnya nih, A3 apa apa A5 apa A2 kali, gue kagak paham dah pokoknya ya. Pokoknya nih slotnya dia begini dari kalau nggak salah ini A3 ya harusnya kali ya. Nah nih begini dia nih ya, ini A3 kali ya Bay ya. Nah jadi begini, mungkin gue bisa katakan, gue ngomong dulu di awal ya. Ini kalau menurut gue yang menjadi poin agak kurang menarik yaitu slot baterainya. Jika slot baterainya ini LXT ya, ini akan jauh lebih menarik. Kenapa sih bang akan jauh lebih menarik? Karena kita tahu ekosistem LXT ini gue mungkin bisa klaim terbanyak ya di kita ya. Gue ngomong di kita, gue nggak ngomong di Antartika apapun di benua-benua lainnya ya, seperti itu ya Bay ya. Nah jadi kalau menurut gua ini worth it banget buat kita milikin. Kenapa sih bang? Biarpun ini bukan LXT, ini worth it banget. Kenapa? Karena jujur ini enak banget loh. Gue jujur sendiri ini gue coba ya, ini enak banget ya. Ini screwdriver enak banget dan dibilang smooth banget enggak, tapi ini enak karena ini ringan ya. Ini ringan banget ya. Ini paket baterainya ini ya harusnya kalau nggak 1.500 ya 2.000 lah ya. Ini Cenggo mungkin lah ya, 1.500 sih harusnya ya. Di sini tulisannya kagak ada sih dia romannya. Pelit banget ngasih tulisan loh. Tulisannya Tionghoa lagi, gua kagak ngerti dah. Nah jadi begitu. Jadi nah tuh ya, ini benar-benar enak banget nih tuh ya. Jadi dibilang smooth banget enggak, tapi lumayan ya. Gue bisa bilang lumayan, dan yang gue sukanya tuh dia ringan ya. Nah jadi apa ya, kalau gue mau bahas dari build quality, ini menurut gue 200 ribu barang begini build quality-nya bagus ya. Bagus, udah cakep kalau menurut gue, dan udah brushless juga ya. Dan di sini juga pengaturan modenya ya. Nah, dia di sini ada mode drilling ya. Ada mode drilling sampai pengaturan torsi dari 1 hingga di 21 ya. Dan di sini juga kita speednya udah terbagi 2 ya. Speed 1 dan speed 2 ataupun low dan high ya, seperti itu. Nah, ini menarik banget, dan di sini juga untuk dari walk light-nya gua rasa udah cukup lumayan ya, menarik. Tapi andai kata walk light ini diberikan di depan yang O-ring user ini, wah ini kan jauh lebih keren sih kalau menurut gua. Nah, jadi kalau di sini kita lihat speknya ya, dia speknya di 35 sampai di 45 nm ya. Seperti itu, 3/8 10 mili ya. Nah, ini untuk di depannya nih. Ini anvil lah. Bukan anvil apa? Ya, anvil seperempat ya, anvil seperempat, sorry. Nah, terus kalau untuk RPM-nya dia di 0.500 dan di 0.1400 per menit. Jadi kalau gua rasa memang
udah cukup banget, wajar banget. Dan ini rubbernya enak loh, barang kayak begini dipegang. Serius ya, rubbernya tuh enak dipegangnya tuh, kayaknya apa ya, kayak nge-grip gitu. Jadi feelsnya dapat banget ya. Nah, jadi tadi juga yang gua rasain tuh, kok barang 200.000 enak. Ini gua nggak ngomong durability ya, ini gua ngomong secara overall tanggapan gua mengenai produk ini secara desain ya, dan feel-nya pada saat gue pegang. Jadi kalau durability gua nggak tahu ya. Nah, di belakang ini juga desainnya cukup menarik ya. Dia di cover dan diberikan warna merah, dan ini warnanya seperti kayak biru-biru terong gitu kali ya, atau ya lebih ke kayak biru Bosch ya, mirip-mirip lah ya, seperti itu. Oke, indikator dari baterai memang nggak ada ya, tapi di sini kita udah ada indikator di toolsnya ya, standar lah ya, seperti layaknya pada umumnya. Oke, kita langsung cobain aja, dan gue pengen rasain kira-kira feelsnya seperti apa nih, Bang. Oke, di sini kita langsung mencoba menyekrup aja ya. 3 menggunakan speed 1 dan 3 skrup kembali menggunakan speed 2. Oke, di sini langsung kita coba aja ya. Kita akan mengetes mengebor ya. Media plat di 9 mili dan mata bor di 6 mili. Langsung kita tancapkan aja di sini menggunakan speed 2. Luar biasa sekali, mantap. Oke, di sini langsung kita tancapkan aja mata bor fast cut 25 mili ya. Ini menggunakan speed 1 dan kita nanti akan melanjutkan di speed 2.
Luar biasa sekali. Kita lanjut ke speed 2. Oke ya, kita akan kembali ke speed 1. Memang speed 2 selalu jarang sekali bisa ya biasanya ya. Wow, kayunya jebol Bung rupanya. Ya, terlalu banyak lubang sudah ya. Tapi it's okay, nggak jadi masalah ya. Tadi kita sudah tancapkan dia di speed 1 ya. Oke, nice sekali. Bang, ini muternya goyang Bang. Ya elah, kalau goyangnya karena dia panjang wajar ya Bang ya. Jadi nggak apa-apa ya. Nah, dulu nih banyak trust issue yang kayak begini ya. Jadi kalau menurut gua toleransi goyang itu masih wajar, kecuali lu nanti pakai mata drill bit ya, seperti yang mana itu. Ini seperti yang nah ini nih ya. Nah, kalau lu pakai yang sekecil ini ya. Nah, tuh ya, kalau dia begini ya. Nah, tuh. Kalau kita bilang goyang ya kan, ini kan agak lumayan goyang nih ya. Nah, terserah lu mau lihat apa kagak ya. Pokoknya yang jelas nih kalau gue bilang ini agak sedikit goyang. Nah, dia goyang dalam radius matanya yang pendek. Nah, berarti kalau kita kalikan panjang ya, nah berarti goyangnya kan lebih banyak ya. Nah, tapi sebetulnya kalau lu buat nyekrup dengan lu pakai mata 5 cm ya, 4 cm, 6 cm. Nah, yang panjangnya, nah ini buat goyang yang kayak begitu nggak terlalu pengaruh. Itu kalau pribadi gua ya, mohon diasumsikan ya. Tapi sekali lagi loh ya. Nah, ini kita ngomong goyang ini kan, ya kan goyang kan harganya 200.000 Bang ya. Goyangnya misalnya parah ya, wajar mungkin kalau anvilnya agak kurang presisi dikit ya. Nah, ini dia belum quick ya, jadi kita harus tarik dulu pelatuknya baru kita masukin. Nah ya, nah seperti itu. Jadi kalau menurut gua wajarnya masih toleransi di harganya ya. Jadi kalau menurut gua nggak jadi masalah karena ini harganya murah banget kalau menurut gua. Dan tadi pada saat gua ngerasain nyekrup itu menurut gua sekrupnya tuh enak ya. Sekrupnya tuh enak, masih ya tadi gue bilang ya triggernya smooth yang gue rasain, tapi ya nggak pakai banget ya, tapi gue bisa bilang smooth ya. Ini layaknya memang seharusnya screwdriver seperti ini. Makanya kan RPM-nya juga memang tidak terlalu besar ya seperti itu. Dan tadi pas saat gue nyekrup, gue ngebor itu menggunakan mata bor fast cut ini ya. Nah, alih-alih gue berpikir kayaknya nggak bakal bisa gitu, dan ternyata akhirnya dia bisa ya. Tapi kalau di speed 2 ya nggak bisa, wajar ya kalau menurut gue, karena memang seringkali seperti itu. Jadi speed 1 ini memang dia menghasilkan tenaga lebih besar ya biasanya umumnya, dan memang putarannya aja yang agak sedikit lambat ya. Tapi ya itu ya, slow but sure ya. Oke, kalau menurut gue overall sekali lagi gue bisa katakan seperti kata gue di awal tadi ya, ini worth it banget buat kita milikin ya. Nah, nanti gue akan sertakan untuk link pembeliannya. Nah, lu harus cek deh ya. Nah ya, gue rasa mungkin cukup sampai di sini aja. Gue nggak mau banyak berkata-kata lagi ya. Bumpernya full karet, rubber, semuanya ini keren banget, dan grip dipegangnya enak banget. Dan gue kalau lu tanya Bang, Vendos ini made in mana? Yang jelas udah Cina ada Bang ya. Yang jelas bukan bikinan pecenongan gitu loh ya. Nah, di sini kan udah ketahuan tuh. Brushless electric screwdriver ya. Nah, oke ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Gua Gugun di sini, ada Bung Bayu dan ada Pak RT ya. Kita akan bertemu di lain waktu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.